Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada Selasa 8 April 2025, kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting di pertemuan perdana kita setelah bulan suci Ramadan. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di bulan Syawal ini semoga kita bisa melanjutkan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu puasa Syawal. Iya, Pak Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Ya. Insya Allah kajian kita akan dimulai pada malam hari ini dan seterusnya kita akan rutin setiap Selasa malam ya. Jadi dari pukul 20 sampai pukul 21. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa dulu untuk kita semua, khususnya yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu sekalian menjadi waktu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan eh, berbagai kebaikan untuk kita semua, dan semoga yang khususnya telah hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, bisa mengikuti kajian setiap Selasa malam dengan baik dan bisa memahami kajian yang akan kita laksanakan setiap Selasa malam. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang biasa hadir, yang pada malam hari ini belum hadir. Apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki Yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim عليهم ghairil غير maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا waladdallin. الضالين Amin. آمين. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma
Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah, salawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengikuti dan memahami materi yang akan kita kaji pada malam hari ini. Adapun tema kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan bab 6 yaitu bab fi'il, di mana di pertemuan terakhir di bulan suci Ramadan kita telah menyelesaikan tasrif lugawi, ya, tasrif lugawi, yaitu mentasrif fi'il sesuai dengan fa'ilnya. Jadi perlu saya ingatkan kembali, setiap fi'il di dalam bahasa Arab itu ada fa'ilnya. Maka fi'il yang tiga, ya, dalam bahasa Arab kan ada tiga macam fi'il, ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Itu ketiga-tiganya memiliki fa'il. Nah, fa'il dalam suatu fi'il itu tidak terlepas daripada domir, ya. Jadi suatu kata kerja itu pelakunya bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Dan setiap domir itu, setiap bagian orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga atau lebih. Kita sudah mentasrif fi'il madhi secara tasrif lugawi yang disesuaikan dengan domirnya. Sebelum kita lanjut nanti kepada fi'il mudhari, maka kita akan melihat dulu contoh-contoh ayat di dalam Al-Quran untuk setiap fi'il madhi yang yang sesuai fa'ilnya, ya. Misalkan fa'ilnya huwa dalam Al-Quran, fi'il madhi yang fa'ilnya huwa, ayatnya apa saja, dan juga dengan domir-domir seterusnya. Di buku Manhaji Jilid 1 bab 6 ini, ya Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki bukunya, itu bisa dilihat ya di halaman bab 6 itu. Di praktek nomor 1, ini adalah contoh fiil, contoh ayat yang di dalam ayat tersebut ada fiil madhi di mana fa'ilnya huwa. Untuk fa'ilnya huwa itu diambil 3 penggalan ayat, dan untuk fa'ilnya huma juga diambil 3 penggalan ayat. Nah, disinilah yang akan menjadi materi ini cukup panjang karena nanti dari huwa sampai ana, nahnu, itu kan ada 14 domir, ya. Setiap domir 3 ayat. Ya, kalau setiap domir 3 ayat, berarti 3 ayat kali 14. Nah, dan setiap ayat itu kita akan bahas dengan 3 pembahasan. Ya, ada analisa kata, kemudian nanti ada analisa secara sorob dan kamus, dan yang terakhir ada
i'rab ya, kita belajar membaca kitab kuningnya ya, kitab gundulnya. Maka itulah yang menjadikan materi bab 6 ini kalau di buku cukup pendek ya, karena memang tidak diperdalam. Maka supaya kita lebih paham, karena ini contohnya dari ayat, agar tidak lewat begitu saja, maka kita coba perdalam ya. Walaupun mungkin ini akan memakan waktu cukup lama, tapi tidak apa-apa ya. Kita akan mulai dari domir huwa. Ya. Pada domir huwa ini, kalau secara fiil dasar itu kan fa'ala. Ya. Jadi ada huruf fa, huruf ain, sama lam. Harokatnya fathah semua, fa'ala. Maka di sini diambil 3 penggalan ayat. Yang pertama, surat Yunus ayat 67. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 29. Yang ketiga, surat Ar-Ra'du ayat 2. Itu. Kita akan mulai dari surat Yunus ayat 67. Ini penggalan ayatnya, tidak dilengkapi ya, karena kalau dilengkapi nanti bisa lebih panjang lagi materi kita. Ya, untuk selebihnya Bapak Ibu sekalian bisa memperdalam sendiri dan nanti bisa berdiskusi di grup ya, apabila ada yang kurang mengerti. Seperti itu. Baik, kita akan mulai dari surat Yunus ayat 67 dengan 3 metode pembahasan. Yang pertama analisa ya, menghitung jumlah kata. Kemudian yang kedua nanti analisa secara sorob dan kamus. Dan yang ketiga adalah i'rabnya. Kita mulai dari analisa kata. Sebelumnya mari kita baca dulu ayat ini. Saya akan bacakan dan nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. Baik. Itu bacaan ayatnya untuk penggalan ayat surat Yunus ayat 67. Mari kita langsung analisa secara jumlah suku kata. Silakan Bapak Ibu menghitungnya dulu ya, saat penggalan ayat ini. Ada berapa jumlah suku kata? Yang perlu diperhatikan adalah satu suku kata itu bisa isim, bisa fiil, atau huruf. Jadi kalau ada huruf dihitung satu, kalau ada isim hitung satu. Nah, seperti itu. Jadi silakan dihitung dulu. Nanti kalau sudah saya persilahkan menyampaikan jumlahnya baru disampaikan ya. Kalau belum dipersilahkan mohon disimpan dulu jumlahnya. Sudah ada yang ketemu berapa jumlahnya? 9. Bu Juniarti 9. Silakan yang lain. 11, Ustaz. Pak Takdir berapa? 11. 11. 11. Aceh udah? 11 tadi. 11. Oke, baik. Berarti jawabannya ada 2 ya. Ada 11 sama tadi Bu Yuniati berapa, Bu? 9. 9. Oke. Mendekati lah. 11 ke 9 kan beda 2. Baik. Baik, kita hitung bersama-sama ya. Pertama dari Bu Yuniarti. Huwa Huwa, tadi. Berapa suku kata, Bu? huwa 1. Alladzi 2.
Berarti berapa? Alladhi, Dua kata. alladhi dua kata. Yang pertama apa? Alladzi. Huwa dimasukin ya maksud. Huwa satu. Alladzi dua. Ja'ala Enggak, tiga. maksudnya gini cara ngitungnya, Bu. Huwa satu, ya kan? Ya. Alladhi ini berapa suku kata? Halo? Alladzi. Jangan digabung Alif. dengan huwa, Bu. Oh, satu, dua, tiga. Tiga maksud. Alladzi. Alif, lam, zai. Eh, Oke, jadi huwa satu. Alladhi dua ini. ya. Alladzi Al dua. Alladhi ini yang pertama kata apa? Alif, lam, zai. Dihitungnya begitu ya maksud. Bukan. Jadi ngitung katanya adalah isim fiil huruf, Bu. Misalkan huwa. Oh, Huwa itu satu oh, suku kata. Dia isim atau fiil atau huruf, Bu? eh, huwa tuh domir. Domir itu apa? Isim atau fiil apa huruf? Isim. Isim. Nah, gitu. Jadi huwa satu suku kata, dia isim domir gitu. Jadi cara Oh, ngitung oh gitu. iya. Iya, iya, Aladi, Ustaz. aladi itu satu suku kata apa dua? Dua. Dua. Yang pertama apa? Alazi. Gimana sih? Alazi. Iya, Ibu ngitungnya dua apa satu? Aladi. Dua. Kalau dua yang pertama apa? Alif, lam, sama zai. Alif Gitu ya lam maksud. itu jenis kata apa? Isim, fiil, huruf? Alif, lam. Huruf. Huruf apa? Ya, huruf. Eh, Oke. Nah, Istifham. baik. Kalau huruf istifham berarti kata tanya. Apakah Aladi ada kata tanya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Oke. alazi itu isim isa. Oh, isim isaroh itu. Kalau Aladi alazi. isim mausul, Bu. Iya, iya. Isim mausul. Ya, Itu isim. jadi Aladi itu isim mausul. Maka dia dihitungnya satu, Bu. Ya, bukan dua, gitu ya. Jadi saya ulangi, huwa itu satu suku kata, dia isim, jenisnya domir, ya kan? Aladi satu suku kata, jenisnya isim, isimnya isim mausul, seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Takdir, ja'ala lakum. Silakan Pak. Ya Allah, fi'il madi satu. Lakum dua. La sama kum. La-nya apa Pak? La bagi itu jadi kata depan Ustaz. Kata depan tuh berarti Oh, huruf, harf. huruf, oke. Ya. Lah huruf. Kumnya Kum Domir. damir. domir, oke. Domirnya mutasil apa munfasil, Pak? Nempel mutasil. Mutasil, baik ya. Kum itu kalau domir aslinya di huwa humahum domir apa, Pak? Kum kalau kamu kalian. Ya, kan ada huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Kira-kira apa domir aslinya? Orang ketiga Orang banyak ketiga, itu. orang kedua. Kedua, Kedua. Kedua. kedua yang banyak. Kedua. Orang kedua banyak berarti kum, antum. Antum ya Ustaz. Iya, gitu. Baik. Terima kasih Bu Yuniati sama Pak Takdir ya. Jadi ja'ala lakum itu tiga. Hmm. Ja'ala satu fi'il madhi. Kemudian lakum dua. La-nya huruf jer. Kumnya domir mutasil. Di mana domir aslinya antum. Gitu. Berarti sampai di sini sudah ada 5 kata. Ya, huwa satu, alladhi satu, dua, ja'ala satu, tiga, lakum dua, berarti 5. Ya.
Baik, selanjutnya Aceng. Al-laila. Halo, Aceng. Iya enggak Ustaz? Al-laila Berapa sukat, Aceng? al-laila satu Ustaz, isim. Isim. Kenapa isim? Karena diawali dengan huruf al. Baik. Diawali dengan alif lam, ya. Baik. Aceng lanjut. Litas kunu. Maaf, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Laila apa bukan dua itu, Ustaz? Isim Allah sendiri sama Laila. Alif Lam sama Laila. Oh, baik. Al-laila ini dihitungnya satu, Pak. Karena alif lamnya itu tanda isim, Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi Pakai dia tanda tidak isimnya, bukan itu. tanda isim. Jadi bukan jenis huruf, tetapi dia tanda Ya, isim. ya, ya, Ustaz. Jadi yang perlu diperhatikan, eh, kalau dia jenis huruf, misalkan huruf jer, huruf nasab, huruf jazm, dia punya apa ya? Punya nama, punya klasifikasi nama huruf, maka dia dihitung satu. Tapi kalau dia tanda, ya tanda isim, tanda fiil, misalkan kayak tak, maka itu tidak dihitung karena dia tanda. Dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki nama sendiri seperti huruf jer, huruf nasab, huruf jazm seperti itu. Ya, Ustaz. Baik. Aceng, masih lanjut, Ceng. Di tas kuno. Litas kuno, li, li sama tas kuno. Berarti di tas kuno satu apa dua? Apa tiga? Litas kuno. Dua. Dua, tiga, tiga Ustaz. Tiga. Yang pertama, Karena li, ya, tas kuno, terus di situ ada waw jama ya Ustaz. ya, Apa? wawu jama. Berarti coba diulangi, ya. Di tas kuno tiga suku kata, betul. Yang pertama li, li-nya apa? Isim, fiil, huruf. Huruf. Huruf mungkin Ustaz ya. Huruf. Apa Huruf. mungkin Ustaz lam ta'lil? Apa bukan juga Ustaz? Ya, pokoknya itu jenis huruf ya. Belum Huruf. kita pelajari. Huruf dulu ya. Kalau Oke. tas kuno, fil mudhari. Fi'il mudhari. Tandanya apa? Di awali huruf mudhara'ah, huruf ta. Tas. Huruf ta. Oke. Wawunya apa? Punya domir, Domir apa? Muttasil, do, munfasil? domirnya Fasil. mutasil. Muttasil. Kenapa muttasil? Ah, ya. Domir itu kan ada dua macam. Ada muttasil, ada munfasil. Iya. Nah, bedanya apa muttasil dengan munfasil? Kalau Mutasi munfasil itu terpisah. eh, tipis. Dia pisah saja. Iya, Baik. dipisah. Yang dimaksud terpisah apa? Oke. Yang dimaksud terpisah itu seperti wahumahum yahumahuna gak kemasukan isim atau fiil ya Ustaz gitu. Apa gitu? Oke, itu munfasil ya. Iya. Oke, kalau muttasil Kalau mutasil nyambung, nyambung. Yang dimaksud nyambung lalu sambung dengan kata yang lain gitu. ya, jadi yang dimaksud mutasil dan munfasil itu adalah pertama secara tulisan ya. Jadi secara tulisan kalau munfasil itu dipisah. Kalau mutasil disambung secara tulisan. Yang kedua secara makna gitu. Jadi ada juga domir mutasil munfasil secara makna gitu kan. Terutama di mutasil ya. Kalau munfasil itu sudah pasti terpisah. Tapi kalau yang mutasil itu ada yang secara makna. Kenapa secara makna?
Apabila suatu domir itu berada setelah suatu kata, di mana kata tersebut huruf terakhirnya huruf yang tidak bisa menyambung. Mm-mm. Itu. Misalkan huruf ro, ya, huruf dal, ya kan? Jadi kalau ada suatu kata huruf terakhirnya tidak bisa menyambung lagi dengan huruf setelahnya, sementara setelahnya domir, walaupun dia mutasil maka tidak boleh disambung. Itu. Misalkan huruf wawu itu nggak bisa disambung dengan huruf apapun setelahnya. Itu Mm-mm. maka harus diperhatikan secara makna, jangan hanya secara tulisan. Gitu. Oleh karena itu, dalam mempelajari bahasa Arab itu tidak bisa hanya eh, kita mengenal kata dari segi jumlah huruf, susunan huruf, tetapi kita juga harus memahami makna tersebut. Ya, baik, terima kasih Aceh. Sama-sama. Selanjutnya, Bu Yuniati, fihi, berapa suku kata Bu? Hingga satu, hingga dua, dua kata, Fihi itu satu apa dua Bu? dua, Dua. Yang pertama, pi, sama hi. ya betul ya. Jadi cara menghitungnya Bu, fihi itu dua suku kata. Yang pertama Mm. fi, yang kedua hi. Jadi jangan Ya, dihitung pi satu hi dua ya, jangan gitu. ya, Nih kalau pi satu hi dua itu jadi tiga gitu. Jadi cara menghitungnya ya. fihi dua suku kata. Yang pertama Oh, fi satu, yang kedua hi satu, baru hmm. dijumlahkan jadi dua gitu. Oh ya, Gitu. Jadi jangan dihitungnya fihi dua suku kata, pi satu hi-nya dua. Jadi tiga kalau gitu. ya baca Baik. Jadi Pak Takdir jumlahnya berapa Pak? dua kata. Jumlah semuanya berapa Pak? Apakah sudah benar 11 Pak? Bisa dihitung kembali Pak Takdir dari awal, dari Hua. Atau kita hitung sama-sama ya. Yang pertama Hua Dihitung satu. sama-sama. Dua satu, Alladzi satu berarti dua, dua. dua, Ja'ala satu berarti tiga. tiga, Lakum dua berarti lima. enam, Al-lail satu berarti enam. enam, Ya kan? Litas kunu itu tiga. Berarti sembilan. sembilan. Fihi dua berarti 11. Nah, Oh ya, jadi totalnya ada 11 suku kata. kata. Ya. Jadi Bapak sekalian, cara menghitungnya seperti itu. Kalau kita nanti mau menerapkan kepada ayat-ayat yang lain, ya bisa Ya, bisa dikomparasi antara rangkaian satu kata yang tersambung dengan spasi, boleh. Misalkan di sini seperti huwa, ya. Setelah huwa, ini setelah huruf wawu itu kan spasi, ya. Jadi ya, boleh kita hitung huwa ini berapa suku kata. Alladzi ini satu rangkaian kata, walaupun ada hmm, huruf yang terpisah itu huruf iya, ya. ya, Tapi spasinya kan setelah iya, itu boleh dihitung. ya, hmm, Ja'ala ini satu rangkaian, kemudian spasi, ya kan? Dihitung ya, berapa suku kata. Lakum ini satu rangkaian, baru nanti spasi. Nah, jadi boleh dihitung seperti itu, tetapi yang perlu hmm, diperhatikan cara menghitungnya adalah kita harus menginduk kepada tiga unsur, ya, ya, huruf, isim, sama fiil. ya, Dalam satu rangkaian kata itu bisa satu suku kata seperti huwa, hmm, bisa dua suku kata seperti lakum,
Karena ada la sama kum, walaupun satu rangkaian, tapi dia dua suku kata, gitu kan? Atau tiga suku kata seperti litas kuno. Litas kuno Ya. ini satu rangkaian, tetapi dia ada tiga suku kata, yaitu li Hmm. huruf, tas Hmm. kuno fiil, Ya. wawunya domir Ya. mutasil. Sil. Tuh. Fihi ini kan satu rangkaian tapi ada dua Ya. suku kata fi sama hi ya. Fi-nya Hmm. huruf jer, hi-nya domir. Hmm. Oke. Saya mau tanya ke Pak Takdir, Ya, hi-nya Ustaz. domir apa Pak? Aslinya di huwa humahum Pak. Eh, dia dari Hua itu, Ustaz. Iya apa huwa? Hua Oh, mengacu baik. ke ini yang awal. Iya huwa betul. Kalau hiya jadi gimana Pak? Fiha. Fiha, bagus. Terima kasih. Ada Ahmad, yang tanya Ustaz. Iya boleh silakan. Yang litas kuno itu kan tiga. Iya. Litas kuno, lalu Ustaz tadi sebutkan Hua. Apa Hmm. enggak sebaiknya sebutkan wawu jamaah, Ustaz? Kalau wa nanti apa terasosiasi dengan wawa wa atau kalau ini kan wawu apa Iya, wawu Nah, di sini ya wawul wa jamaah jamaah, domir wawu wawul jamaah muttasil. ya. jamaah. Iya, jadi cara menghitungnya li huruf jer, taskunu fi'il mudhari, tandanya huruf mudhari'ah ta, Nah. wawunya itu wawul jamaah, domir muttasil. Hmm. Gitu. Jadi wawunya wawul jamaah, domir muttasil seperti itu. Makanya harus diperjelas juga. Jadi misalkan wa-nya apa? Wawul jamaah atau wa huruf atop gitu. Karena waw ini banyak ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika menghitung suatu suku kata dalam bahasa Arab di ayat yang kita baca dan kita ingin apa ya? Kita ingin menghitungnya kita harus perjelas ya. Sebagaimana tadi yang Ya. Pak Takdir sampaikan. Jadi wa di sini karena dia beririsan dengan huruf, beririsan dengan yang isim atau Ya. apa gitu, maka wawunya adalah wawul jamaah gitu. Kalau ada wawu huruf atop, wawunya wawu huruf atop seperti itu. Jadi harus diperjelas. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, Silakan. wawu jama itu rata-rata nggak berharokat, karena nggak berharokat jadi nggak terlihat gitu Ustaz, jadi tas kuno gitu. Bukan. Jadi wawul jamaah itu adalah wawu ya secara harokat dia sukun ya. Dan sebelumnya itu adalah domah. Itu namanya wawul jamaah. Jadi wal jama itu wawu yang berharokat sukun sebelumnya domah. Itu. Kalau di kata alladzi Ustaz, iya-nya di situ sukun juga ya Ustaz. Mana? Alladhi. Alladzi iya-nya iya betul. Iya, alladhi ianya sukun. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan karena ini adalah Al-Qur'an bentuk tulisan khot apa nih? Khot nasah ya saya. Jadi begini, di dalam metode penulisan bahasa Arab baik bahasa Arab biasa dan juga bahasa Arab Al-Quran, maka itu ada banyak metode penulisan ya. Kalau kita mungkin pernah belajar khot imla, ya jadi ada satu materi dalam bahasa Arab namanya khot imla. Jadi cara penulisan ya. Kalau kalau Ya. kita mungkin di pesantren itu ada kaligrafi ya. Nah, jadi itu sebenarnya ada macam-macam tulisan Arab, ya, ada khot nasakh, ada khot kufi, ada khot apalagi macam-macam ya, ada sekitar 8 atau berapa ya. Nah, itu cara penulisan itu beda-beda. Gitu. Seperti misalkan untuk Al-Qur'an yang biasa kita baca ini khot nasakh biasanya ya. Ini yang bersukun itu tidak dikasih harokat, terutama sukun yang terakhir. Coba perhatikan. Alladhi, ini kan huruf terakhir ya.
itu ianya nggak dikasih sukun. Gitu. Kemudian eh, litas kunu ya. Kunu ini waw terakhir sama alif dia nggak dikasih sukun. Tapi kalau yang disambung seperti lakum ini mimnya dikasih harokat karena memang setelahnya sukun. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab kalau sukun ketemu sukun itu nggak bisa dibaca. Makanya kalau ada sukun ketemu sukun, sukun yang pertama dikasih harokat. Harokatnya disesuaikan. Lakumul laila. Asalnya ini lakum al laila. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu metode penulisan. Jadi memang kita harus belajar juga cara menulis bahasa Arab ya, namanya khot imla. Nah, ini satu materi bahasa Arab juga yang eh, bisa memakan waktu juga kita harus belajar seperti itu. Kira-kira seperti itu, Aceng. Iya, Ustaz. Kalau di situ alif al-laila sama al-ladzi itu Ustaz termasuk yang suka dibilang hamzah khotok sama hamzah wasol nggak Ustaz? Baik. Perbedaan kalau hamzah koto sama hamzah wasol. Kalau hamzah wasol itu biasanya kalau di fiil misalkan fiil amr. Nah, itu adalah hamzah wasol ya. Kalau secara bentuk hamzah koto itu hamzah yang ada kepalanya ya, itu hamzah. Kalau yang wasol itu yang bentuknya alif seperti itu, seperti al-lail ini kan alif nih ya. Ini sebutnya alif ya. Jadi eh, kalau hamzah dia pasti berharokat gitu. Tapi kalau alif itu tergantung dia. Kalau alif lam dia sukun gitu. Tapi kalau bukan alif lam ya di awal misalkan maka dia dikasih harokat gitu. Misalkan kata bismillah ya. Kata bismillah itu kan bismi itu kan dua suku kata. Bi sama ismu ya kan. Itu kalau dipisah bi kemudian ismu. Iya, Alifnya muncul, tapi kalau disambung bismi alifnya muncul nggak? enggak. Nah, disitulah perbedaan antara alif dengan hamzah atau hamzatul qatha sama hamzatul wasol. Jadi kalau Oh, bismi itu di situ masuk pada alif yang wasol ya. oh. Jadi enggak terucap, enggak terlafal tapi ada di situ sebenarnya. Dan secara tulisan bisa dihapus kalau disambung seperti itu. Iya, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau belajar hot imla itu maksudnya belajar alif batasnya ya Pak Ustadz ya? Menulis menulis apa huruf hijaiyah ya Pak Ustadz? Ya, menulis huruf hijaiyah sesuai dengan bentuknya, Bu. Iya, Jadi bentuk cara penulisan huruf hijaiyah itu ada berbagai macam bentuk, Bu. bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir ya Pak Ustadz? Di antaranya begitu, kemudian ada cara penulisan yang eh, bentuknya, Bu. Maksudnya kemiringannya, berdirinya seperti itu, Bu. Oh iya, saya Ini bukan dulu saya pernah bukan belajar bukan juga di sih. awal, di tengah, di akhir aja. Kalau yang di awal, di tengah, di akhir itu kan kebanyakan di Hamzah ya. Itu Iya. jadi ada satu buku khusus materi ya, itu Mhm. membahas tentang penulisan Hamzah. Bagaimana kalau di awal, di tengah, di akhir. Iya. Karena kalau sebelumnya harokatnya domah, sebelumnya Nah, harokatnya kasroh, maka oh, itu ada bab tersendiri. Tetapi iya. huruf-huruf yang lain juga memiliki cara ya, cara dan bentuk penulisan. Mm-mm. Gitu. Nah, itu materi tersendiri dalam bahasa Arab itu khat imla namanya. Iya. Kalau dalam ilmu seninya kaligrafi ya. Iya, Nah, kan kaligrafi. kalau Bapak Ibu lihat masjid-masjid yang ada kaligrafi itu kan tulisannya beda-beda kan? Iya. Hmm. Ada Iya, tulisan saya yang pernah mudah pernah. dibaca, ada yang tidak ya kan?
Iya. Nah, itu adalah bentuk tulisan. Jadi ada nasakh, Hmm. ada khufi, ada diwani, Hmm. ada apa. Jadi macam-macam tulisan itu. Iya, Pak Ustadz. Nah, itu buku-bukunya sudah ada sebenarnya buku dasarnya. Kalau kita mau cari di Hmm. toko-toko buku itu ada buku kaligrafi namanya. Hmm. Nanti di situ akan diberikan contoh-contoh cara penulisan suatu ayat. Jadi ada contoh ayat yang ditulis dengan bentuk nasah, bentuk kupi, bentuk apa. Jadi ada seperti itu. Iya. Saya dulu ada buku tapi kemana saya lupa namanya. Baik, ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ini yang hadir malam ini. Oh, ada Bu Sakinah, Bu Nina, apa kabar Bu? Baik, kita masih ada waktu 10 menit. Setelah kita Iya. menyelesaikan pembahasan, Ustadz, eh, Afwan tadi belum Anda buka suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Betul. Alhamdulillah. Ini Ustadz, Anda emang perdana baru ikut. Sebelumnya kan belum aktif karena banyak hal nggak bisa aktif-aktif sekarang ini ya diusahakan. Insya Allah, Iya Bu, selamat bergabung Bu, nggak apa-apa. insya Allah Jadi, bisa ikut aktif di ya, sana. jadi kajian Tapi kita, malam ini nyimak Ustadz. ya nggak apa Bu. Mm-mm. Jadi kajian Itu kita pelajaran ini, bisa aktif, interaktif, atau juga bisa menyimak Bu ya. ya Gitu. Jadi perdana insya Iya, Allah Pak eh, Mustafa. Ustadz. kajian kita Ya, rutin makasih. setiap Selasa malam dan link Zoom-nya juga tetap, Insya Allah. Jadi Tiap minggu Ustadz. ya setiap Per sepekan minggu. sekali, setiap Selasa Oh malam. iya. Oh ya, Her, insya Ya, Allah. jadi kalau ada waktu silahkan gabung. Ibu bisa aktif, interaktif, tanya jawab seperti tadi dengan saya dengan yang lain. Atau Ibu juga mau pasif aja jadi pendengar juga boleh. Ah ya, cuman Iya. mungkin pelajarannya agak ketinggalan. Ini kan perdana setelah libur Lebaran ya. Iya, Tapi setelah sebenarnya Ramadan. bagaimana Jadi ya? eh, sebenarnya ini udah cukup lama kajiannya, Bu. Iya, tapi masih Tap- nyambung-nyambung juga, Ustaz. Ya, Iya, karena maksudnya kita santai, Bu. lupa-lupa inget lah. Dulu Nah, kan pernah belajar juga di LBIK. LBIK ya. Kalau Ibu pernah belajar di LBIK, insya Allah nyambung. Makanya agak nyambung, iya. Iya. Kan Jadi materi kita santai, Bu. Jadi ini sudah 2 tahunan, Bu, kita belajar. Iya. Tapi masih bab 6 juga Hmm. gitu dan karena kita santai. Mm-mm. Jadi Iya. bahkan materinya boleh dibilang banyak pengulangan juga gitu. Iya, yang penting ada kajian Iya. ayat Iya, Al-Qur'annya gitu karena kan. karena materi kita makanya saya sebut dengan materi bahasa Arab Qurani. Jadi ini bahasa Arab tapi contohnya dari Al-Qur'an Contoh. Bu. Gitu. Jadi Iya, Iya. contoh-contoh kaidah bahasa lebih Arab baik. dari Al-Qur'an. Makanya sayang sekali kalau contoh ayat ini kita lewati begitu saja gitu. Jadi lebih paham Ustaz baca Ya, Quran. jadi setiap ayat yang ada yang diambil sebagai contoh itu kita perdalam gitu. Hmm. Makanya sudah 2 tahun lebih kajian kita ini baru bab 6 juga gitu karena kita santai. Iya, Eh, Pak Ustadz. ya, nanti boleh saya misalkan bertanya ya Bu ke Ibu Yuniarti gitu untuk sebelum-sebelumnya. Ya, boleh Bu. Kalau Ibu Saya, Yuniarti bersedia, saya, ya. Eh, iya. kalau Ibu Saya, Ibu berkenan join di grup Bu yang saya share itu di grup WA. Iya, ya, Nah, jadi oke, nanti insya Allah. nanti Stop. bisa Ibu ini berkenalan dengan yang lain. Masuk. Nah, iya. Itu ya. bisa I have stop. set nomor Mm-mm. yang lain, bisa diskusi. Ya sebenarnya di grup itu nggak saya tutup ya, jadi silakan saja kalau mau diskusi. Mungkin kalau seputar bahasa Arab mungkin masih bisa saya maklumi. Kalau saya ada waktu saya jawab, tapi kalau sudah di luar bahasa Arab mungkin nanti saya akan kasih warning gitu. Iya. Itu kalau setelah selesai pertemuan, misalkan nggak di-share hasil rekamannya, Ustaz, di Ada grup. Bu, jadi ini direkam ada di YouTube.
Oh, nanti juga di-share gitu ya? Iya, jadi kalau ibu Oh iya. nanti join di grup, biasanya saya share di grup, atau biasanya kalau Ya. ibu nanti sudah subscribe YouTube saya, itu biasanya otomatis nanti akan muncul di YouTube ibu, postingan saya. Hmm. Oh iya, Ustaz. Biasanya Alhamdulillah. begitu, gitu. Karena kalau yang subscribe biasanya nanti setiap ada postingan baru akan terkirim ke yang subscribe itu. Ya, YouTube ya. Ya. Ya, Oke, jadi iya. insya Allah semua ada di YouTube ya dari awal. Walaupun mungkin yang awal-awal banget ada yang kelewat ya, tapi insya Allah ada semua. Hmm. Tuh, Ya, makanya insya Allah sebenarnya nanti satu yang hal yang baru join grup, join belajar juga ada, nggak semua dari awal. Boleh dibilang yang dari awal sampai sekarang benar-benar istiqomah itu mungkin Pak Saifuddin. Mhm. Itu satu Mhm. orang itu. Ya, beliau ini walaupun Ya. sudah sepuh ya, tapi Masya Allah istiqomah. Walaupun malam Heeh. ini belum hadir ya, mungkin karena beliau sibuk juga gitu. Iya, Hmm. Ustaz. Yang lainnya juga banyak yang berguguran, banyak yang baru-baru. Terus lama-lama juga nyambung, Bu. Gitu. Iya. Iya. Gitu. Karena Bu, seperti Bu Juniarti juga ini sebenarnya kan belum lama ya. Gitu. Tapi karena sebelumnya pernah Belum. belajar bahasa Arab, Pak Takdir juga sama. Jadi sebenarnya kita ini sama-sama belajar ya. Makanya saya bilang saya lebih suka belajar kita diskusi gitu, agar kita bisa mengingat kembali materi-materi mungkin yang pernah kita belajar gitu kan. Kalau kita hanya satu arah, saya sendiri ya belum nggak bisa Mm-mm. menganalisa Saya sebuah. terkendalanya tinggal pencarian kata di kamus Al-Munawir, Pak Ustaz. Ya, itu nanti pelan-pelan ya. Makanya kajian kita ya memang karena kita komprehensif ya dengan kamus, dengan segala ya mohon disiapkan seperti kamus Al-Munawir, kamus Mahmud Yunus atau kamus yang lain. Ya, tapi kalau yang paling bagus untuk kita ya itu minimal Al-Munawir karena itu cukup lengkap. Jadi kita bisa Iya. membedah ayat dan nanti karena waktu kita cuma sepekan sekali, sebenarnya di hari-hari lain kalau Bapak Ibu memiliki waktu, itu bisa dipraktekkan apa yang saya ajarkan gitu. Nanti kalau misalkan ketika mempraktekkan sendiri tidak menemui titik terang, itu bisa didiskusikan di grup WA atau juga bisa japri saya tanya boleh. Iya, Pak Ustaz. Iya. Iya. Ya, jadi intinya seperti itu Bu Nina ya. Dan yang lainnya. Jadi jangan berkecil hati kalau baru bergabung, aduh nanti nyambung enggak, insya Allah nyambung. Mm-mm. Itu Bu Aminah, Pak siapa Ustaz, kalau itu, misalnya kalau semua itu rata-rata enggak bergabung dari awal. iya kalau Bu Amin. Bu Aminah juga enggak dari awal banget, itu dari bab 3 atau bab 4 Iya. itu nyambung juga sekarang udah lancar gitu kan. Jadi intinya sih Iya, kalau alhamdulillah. ada waktu silahkan diluangkan setiap Selasa kita 1 jam. Malam ini banyak yang izin ya, Bu Iya, Pak Ustaz. Aminah lagi jemput anaknya pulang umroh. Bagus masih di kampung. Ya, Saya belum pulang. belum pulang kampung ya, belum. Ya karena kita masih awal. Kemarin kan kita Belum. karena kemarin disepakatinya cukup sekali liburnya ya sudah kita mulai nggak apa-apa lah. Karena setiap orang memiliki Iya. kemampuan dan waktu ruang yang berbeda-beda. Yang penting kita sudah meniatkan ya. Iya. Iya, Pak Baik, Ustaz. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. ya silakan. Misalnya terdesak, misalnya nih, Bu Yuni, Bu Yuni nih, udah mencoba sendiri nggak bisa gitu, Pak Ustaz. Karena berhubung kalau kita kan kalau diskusi di grup itu nggak mungkin, Pak Ustaz, ini karena terdesak sekali. Jadi kalau misalnya saya terdesak terus nggak bisa menerjemahkan, kan menunggu belajar lagi kan lama, Pak Ustaz. Boleh dengan pakai telepon WhatsApp, boleh nggak, Pak Ustaz? Kalau dengan terpaksa Eh, gitu. kalau mau telepon Ibu tak WA dulu saya, apakah saya Hmm. pas ada waktu kosong enggak gitu. Ya, ya, Pak Ustaz. Khawatirnya saya lagi di jalan atau saya lagi ada ngerjain materi lain gitu kan.
atau saya Iya, mungkin lagi ngajar karena ada juga kelas lain, misalkan ada Jumat ada ngajar gitu kan, Kamis juga iya ada betul. ngajar gitu, khawatirnya pas ada ngajar atau ada cara lain gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya sih nggak ada halangan ya, nggak larangan mau WA mau telepon asal waktunya tepat aja Bu. Iya. Gitu. Iya, itu tadi Kalau yang mau ditanyain tuh. Bisa nge-WA buat nanya ke WA Ustadz ya? ya boleh aja Bu. Kalau di grup WA kan ada grupnya juga. Ya, jadi Ibu mau nanya di grup boleh, nanti mungkin yang lain bisa. Grup itu kan nggak saya tutup ya, jadi yang lain juga saya silahkan kalau mau jawab silahkan. Jadi Jawab iya. sebenarnya sih saling Atau diskusi aja, saling mengisi aja. atau Jadi nggak mesti saya yang mandu gitu, gitu. Karena ilmu itu kan tidak mesti satu arah ya, gitu. Terkadang ada murid lebih pintar daripada gurunya, ya Iya. kan? Terkadang ada guru yang memang lebih pintar daripada murid-muridnya yang mungkin kadang walaupun secara usia secara ini sudah eh, lebih sepuh, iya. tetapi eh, muridnya yang masih muda lebih pintar gitu kan. Jadi makanya saya tidak saya kunci grup itu agar kita bisa diskusi, saling memberikan Iya masukan Ustaz. gitu. Jadi walaupun mungkin kalau di grup ataupun mungkin Japri Hmm. responnya tidak sama ya. Kadang cepat Iya. direspon, kadang lambat. Itu juga mohon dimaklumin karena mungkin situasinya beda-beda. Hmm. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Saya kira Jalan terus. malam ini cukup ya. Ya, Kita jalan tidak Ustaz. lanjutkan dan insya Allah di pekan depan ya sebagai informasi kajian kita akan melanjutkan ayat ini, tetapi pembahasannya kepada nahu sorob sama kamus. Jadi pekan Iya depan Ustaz. mohon disiapkan Ya, kamusnya ya, kamus udah saya udah. Al-Munawir kalau yang sudah punya. Kalau enggak Udah. Munawirnya yang pernah saya share di Google ya, apa online. Jadi kalaupun nggak punya fisiknya, kitabnya ada juga online-nya. Jadi bisa Ya. online gitu. Makanya saya sarankan kalau Bapak Ibu memiliki laptop itu belajar setiap Selasa malam ini pakai laptop. Jadi biar bisa buka juga link kamusnya. Karena sekarang di online itu ya di dunia maya hampir lengkap ada ya. Buku sorop juga ada, yang terjemahnya juga ada, kamus juga ada. Tinggal kita bisa memilah-memilih apakah itu sesuai tidak gitu seperti itu. Ya Ustaz. Jalan Ustaz. Ya. Baik, untuk malam ini saya kira cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan hadir. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi insya Allah Selasa depan. Semoga Ya. sehat walafiat dan bisa ikut Amin. lagi kajian ada Amin. waktunya. Ya. Mari kita tutup untuk kajian malam ini dengan hamdalah istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.